Syarat daripada sholat qashar tidak mengikuti, ya. Maknanya di sini tidaklah dia bermakmum walau lahzotan, walaupun sebentar saja, bimutammin, dengan orang yang sholatnya tam, walau musafiron, dan juga walaupun dia itu musafir, ya. Nggak boleh orang yang qashar berjamaah dengan bermakmum kepada orang yang sholatnya tam. Tam itu lengkap, ya, 4 rakaat. Nah, walaupun dia itu musafir, jelas ya. Pertama harus niat qashar sholat, yang harusnya arba'ah diganti rakaataini. Usolli fardhu zuhri harusnya arba'a rakaatin menjadi rakaataini. Qasran mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau makmuman ya jadi makmum, kalau imaman jadi imam, tinggal ditambahin aja ya. Misalnya jadi makmum ya usolli fardhu zuhri rakaataini qasran mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, tinggal ditambahin darinya. Jadi yang pertama adalah niat menggabungkan sholat, ya. Di situ ada di kertasnya, Bapak Ibu bisa lihat. Kalau pakai bahasa Indonesia gampangnya, ya Allah saya niat sholat zuhur dengan asar, gitu ya. Ini saya gampangin gitu. Saya niat untuk melaksanakan sholat zuhur dengan asar jamak takdim karena Allah Taala. Ya, jadi abis itu baru kita niat usolli fardhu zuhri arba rakaatin ustaz biasa ya. Abis itu sholat zuhur, bangkit lagi, kemudian sholat asar usolli fardhu asri. Tapi ada niat yang pertama, yaitu niat menggabungkan. Jadi sebelum kita sholat zuhur, ya, kita niat dulu menggabungkan. Ya Allah, saya niat melaksanakan sholat zuhur dan asar jamak takdim fardu karena Allah Ta'ala. Baru kita usolli fardhu zuhri, lalu selesai salam kita usolli fardhu asri. Nah, niat pertama niat jamak, ya. Yang kedua watartibu, dan tertib, ya. Tertib secara urutan, artinya orang tersebut melakukan sholat zuhur dulu, baru kemudian sholat asar. Jadi untuk sholat jamak takhir, walaupun sholatnya dilakukan di akhir, tetap niat mah di awal. Jadi misalnya ada orang mau niat sholat zuhur dengan asar, dilakukan di waktu asar, itu namanya jamak takhir, ya. Walaupun dilakukan di waktu asar, nggak boleh niatnya pas asar. Jadi niatnya itu tetap harus di waktu zuhur. Kita harus melintaskan niat jamak takhir di waktu zuhur. Jadi seadanya ya, wah di jam 2 nih saya belum sholat zuhur nih, takutnya nggak sampai, misalnya gitu ya, kita lagi perjalanan. Ya udah, lintaskan hati kita niat sholat jamak takhir. Ya Allah, saya niat sholat jamak takhir zuhur dengan asar di waktu asar fardu karena Allah Ta'ala. Ya udah, niat itu aja. Nanti sampai tempat tujuan, masuk waktu asar, ya udah kita tinggal niat sholat zuhur dan kemudian sholat asar. Dan batasan maksimalnya yaitu kira-kira 1 rakaat sebelum masuk waktu yang kedua. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Masih menyambung pembahasan tentang sholat Jumat, yang mana ditutup dengan bahasan tentang sholat di perjalanan, diantaranya dengan menggunakan jamak dan qashar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Selanjutnya dalam ketentuan sholat jamak dan juga sholat qashar, wala yustaratu, dan tidak dipersyaratkan, mujawazatun, harus melewati, basatina, akan kebun-kebun, wa in hautat, walaupun mengitari, wattasolat, dan tersambung, bil baladi, dalam balad. Jadi enggak juga seandainya gitu ya, kita udah keluar dari balad terus harus lewat kebun-kebun. Nah, kemarin sempat saya singgung kenapa patokannya kebun dan pepohonan, karena kalau udah kebun udah pepohonan berarti udah desa ya. Kalau zaman sekarang kita nggak bisa bedain batas wilayah kecuali dengan patok ya. Wah, patoknya nih, oh ini gerbangnya nih, oh ini gapuranya nih gitu ya.
Nah kalau zaman dulu enggak, zaman dulu itu ya udah kalau ada kebun, ada tanaman berarti sudah mulai masuk suatu desa gitu ya, suatu tempat. Kalau sekarang lebih gampang lah, sebab kalau kita patokannya sawah, patokannya kebun, pepohonan, nah itu malah lebih sulit. Gitu. Wal qaryatani, dan adapun dua qaryah, dua desa, ini tasolata, jika bersambung keduanya, urfan secara uraf, secara adat ya, faqaryatin, maka dihukumi dengan satu desa. Nah, jadi kalau ada dua desa yang dia bersambung, ya dihukumin tetap satu desa gitu. Misal gitu ya, kayak ya kita lah misalnya gini, kebun kelapa, hutan kayu, nah itu berbatasan dengan Pisangan Baru. Nah, jadi kalau orang lewat jalan depan ini, nah, jalan Ambruk ya gampangnya gitu, dia berada di dua kelurahan, kelurahan Hutan Kayu dan kelurahan Pisangan Baru, gampangnya begitu. Nah walaupun ada dua tempat itu tetap terhukumi satu. Wa in ikhtalafata, walaupun berbeda keduanya, isman namanya ya, walaupun namanya berbeda tetap dihukumi satu. Terus kemudian falau infasolata, walaupun juga terpisah keduanya, walau yasiron, walaupun sedikit, kafa maka cukuplah mujawazatu qaryatil musafiri, dengan melewati desanya si orang musafir sendiri. Ya, jadi kalau kita hubungkan dengan balad ya Bapak Ibu yang kemarin kita bahas, di mana balad itu kalau menurut ulama-ulama yang kontemporer, ulama-ulama modern, setidaknya harus memenuhi 3 unsur ya. Ada pasarnya, ada pengadilannya, terus juga yang ketiga ada aparatnya. Kemarin sempat saya singgung kaya-kayanya gitu ya. Kalau untuk ukuran kita ya yang masuk itu adalah wilayah kecamatan. Sebab kalau di kelurahan itu belum ada pengadilannya. KUA itu baru ada di kecamatan gitu ya. Jadi bisa kita bilang balad itu ya meliputi kecamatan lah. Nah, seandainya ada orang dari kecamatan Matraman misalnya gitu. Terus dia melewati 2 desa yang berjajar seperti kita gini ya, kebun kelapa dengan Pisangan gitu ya. Dia mau kemana nih? Ya, tujuannya misalnya mau ke Pulau Gadung gitu. Nah Pulau Gadung itu udah kecamatan sendiri tuh ya. Maka ketika dia melewati 2 perbatasan desa tadi, itu tetap dihukumi satu ya, walaupun 2 desa tadi sejajar, bahkan walaupun namanya sama gitu ya. Jadi kalau kita hubungkan secara balad yang kemarin kita bahas tuh. Terus kemudian la li musafirin, tidak boleh untuk musafir lam yablu, yang belum sampai apa safaruhu, safarnya dia, perjalanan dia, masih rota yaumin walailatin, kira-kira perjalanan sehari semalam. Nggak boleh untuk musafir yang perjalanannya tidak sehari semalam. Karena memang disepakati ulama ada 2 hal ya. Yang pertama yaitu secara jarak, marhalah ya, kalau sekarang kurang lebih 84 km ya kalau mazhab Syafi'i. Adapun pendapat ulamanya itu beda-beda. Ada yang 82, 83 macam-macam. Tapi yang mayoritas itu dipakai 84 ya. Nah, ada juga ketentuan secara waktu yaitu perjalanan sehari semalam. Jadi andai kata nggak bisa diukur dengan marhalah, dengan ukuran jarak, maka bisa diukur dengan ukuran sehari semalam. Bisairil asqali, dengan perjalanannya yang membawa beban. Misalnya gitu ya, kalau zaman dulu naik onta, naik kuda, bawa barang. Kalau sekarang ya naik motor, naik mobil, bawa barang-barang gitu ya. Ma'an nuzuli, dengan berhenti, maksudnya dengan istirahat ya. Termasuk dengan istirahatnya 1 hari 1 malam tadi. Al-mu'tadi, yang secara wajar, secara umum. Linahwi istirahatin, misalnya semacam istirahat rebahan lah bahasa kita. Jadi istirahatnya bukan istirahat di hotel nginep seharian, bukan, tapi istirahat di perjalanan terus melanjutkan kembali. Wa aklin, atau untuk makan, istirahatnya untuk makan. Wa sholatin, dan istirahatnya untuk sholat. Kalau perjalanannya sehari semalam, nah itu juga boleh mengqosor atau menjamak sholat. Wala, dan tidak boleh juga lah bikin bagi orang yang kabur.
Nah, sholat jamak dan sholat qasar nggak boleh buat orang yang kabur. Kabur dalam bentuk apapun, ya, kabur dari penjara, kabur dari utang, ya, lagi perepokan ya kan, wah kabur, wah, pulang belum ditagih, ya. Nggak boleh tuh ngejamak, nggak boleh qasar, kabur. Ya. Wa musafirin, dan juga musafir alaihi yang padanya dainun, hutang. Orang yang dia punya utang kok dia kabur, dia pergi, ya, hala qadirin, yang mana dalam keadaan dia mampu, ya, alaihi untuk melunasinya, min ghairi idni zaimihi, dengan tanpa izinnya orang yang menghutanginya. Tuh. Jadi kalau mau pergi, mau pulang kampung harus minta izin sama orang yang hutangin, baru boleh ngejamak, boleh qasar. Hati-hati tuh, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang bonnya banyak, ya, sebelum pulang ya ke kandang sih, ya. Saya minta izin mau pulang kampung, loh kok tumben izin? Duitnya mau saya bawa dulu, ya. Harus izin tuh. Wala, dan juga tidak boleh liman bagi orang safaro yang dia itu musafir, ya, dia berperjalanan, limujarodin ru'yatil biladi, ya, hanya ingin melihat-lihat negaranya atau hanya ingin melihat-lihat suatu wilayah, suatu daerah, ya, maksudnya gampangnya jalan-jalan lah. Alal asohi, menurut kaul yang asoh, kaul yang lebih kuat, ya, menurut pendapat ulama yang lebih kuat juga nggak boleh kalau niatnya itu hanya sekedar untuk jalan-jalan doang, ya. Paling gampang itu bapak ibu silaturahim, udah paling gampang tuh. Kenapa pulang kampung? Silaturahim, nah itu udah jelas ibadah, ya. Tapi kalau cuman mau ngapain, ya, mau ngeliat-liat tanah, mau jual, nah itu kalau menurut sebagian ulama, menurut kaul yang asoh, itu nggak bisa orang itu menjamak atau mengqasar sholat, gitu ya. Wayan tahi, dan kemudian dianggap selesai apa safaru, safarnya, perjalanannya, diaudihi, dengan kembalinya dia, ila watonihi, ke tempat tinggalnya dia. Kalau dia kembali ke tempat tinggalnya, ke daerahnya, maka dianggap selesai masa musafirnya itu. Wa in kana, walaupun adanya maron, berjalan, bihi, dengannya, ya, au ila maudiin, atau kepada suatu tujuan akhara yang lain, ya. Jadi walaupun dia itu kemudian singgah, belum sampai ke rumah, tapi kalau sudah tujuannya sampai, ya, ya, maka orang tersebut dihukumi sudah tidak lagi musafir. Gampangnya gini, kita udah balik ke Jakarta tapi nggak langsung ke rumah, ya, misalnya kita ke rumah saudara kita dulu, mungkin kita punya mobil, kita titip di sana kita taruh mobil, terus kita istirahat di sana mungkin selama 1 hari. Walaupun kita belum sampai rumah, karena sudah sampai di tujuan, maka tetap dihukumi sudah tidak lagi musafir. Wanawa, dan kemudian niat iqamatuhu, untuk berdiam, berdiam di tempat tersebut, dihi, dengannya. Nah, dia niat berdiam di situ mutlakon, secara mutlak, au arbaati ayamin, atau selama 4 hari sihahin, yang penuh, ya, maksudnya 4 hari penuh, berarti 4 hari 4 malam. Sebab musafir itu bapak ibu punya waktu itu 3 hari, ya. Jadi dia punya waktu durasi 3 hari, masih dihukumi musafir. Jadi seandainya kita mau ke kampung, mau ke Jawa, ya, mau ke Surabaya misalnya gitu, Solo misalnya gitu. Nah, sampai di sana kita masih terhukumi musafir, jadi masih boleh kita mengqasar sholat dan menjamak sholat. Cuman ya nggak umum aja. Misalnya kita nyampe hari Senin, masih boleh tuh kita menjamak mengqasar. Hari Selasa masih boleh, hari Rabu masih boleh, hari Kamis, nah itu baru kita nggak boleh. Aw alima, atau dia mengetahui, anna aribahu, bahwa sesungguhnya kebutuhannya, layan kodok, belum terpenuhi, fiha, di dalamnya, ya. Jadi ataupun misalnya dia, saya mau mampir dulu ke tempat teman, mau nagih utang misalnya gitu. Nah itu juga tidak membuat dia diperbolehkan untuk kembali menjamak atau mengqasar sholat, gitu ya. Intinya pokoknya kalau udah sampai kembali gitu ya ke tempat kita semula, mau singgah kayak mau nggak singgah, mau ada keperluan kayak nggak ada keperluan, tetap dihukumi mukim, ya. Sudah tidak lagi berlaku hukum musafir, walaupun kita belum sampai rumah, ya, belum kita naruh barang ke rumah, ya, belum nengokin rumah, belum, tapi tetap terhukumi sudah mukim. Mukim itu lawannya musafir, ya. Kalau musafir orang dalam perjalanan,
Kalau mukim berarti orang yang sudah menetap. Titik. Summa in kana, dan jika adanya orang tersebut, ya si musafir tadi, yarju dia mengharap husulahu akan tercapainya kebutuhan dia, kulla waktin akan setiap waktu, kosuha maka boleh dia mengkosor sama niata asro yauman selama 18 hari. Ya, jadi ada juga kebolehan orang itu mengkosor selama 18 hari kalau memang ada kebutuhan yang mendesak ketika dia berada di tempat tujuannya. Misal gitu ya, ada orang pergi ke kampung, ya mau nengokin orang tuanya yang sakit, ya. Hari keempat pas mau pulang, orang tuanya yang sakit anfal, masuklah rumah sakit. Nah, orang yang tadi ini nolongin orang sakit. Nah, maka bagi musafir ini ya masih diperbolehkan sampai 18 hari. Nah, itu indahnya Islam itu seperti itu. Emang diperbolehkan dalam Islam mengqashar sholat, menjamak sholat. Ya tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang memadai. Kalau nggak ada mudorot, nggak ada keadaan yang memaksa kita untuk mengqashar sholat, ya nggak boleh. Untuk menjamak sholat ya nggak boleh gitu ya. Nanti saya terangin di belakang ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan waktunya cukup. Saya habisin dulu. Titik. Wasyartun, dan adapun syarat likosrin untuk sholat qashar. Yang pertama itu niatu qashrin, niat mengqashar sholat fi taharumin dalam takbiratul ihram atau takbir taharum. Jelas ya. Pertama harus niat qashar sholat. Nah, dia ada saya cantumin niat qashar sholat. Ya. Usolli apa misalnya gitu ya. Yang harusnya arba'a diganti rakaataini. Usolli fardhu zuhri harusnya arba'a rakaatin menjadi rakaataini. Qashran mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau makmuman ya jadi makmum, kalau imaman jadi imam, tinggal ditambahin aja ya. Misalnya jadi makmum ya usolli fardhu zuhri rakaataini qashran mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, tinggal ditambahin. Nah, niat itu berada pada takbiratul ihram. Melafadzkan niat hukumnya sunnah, ya. Ngerentakin niat ketika takbiratul ihram, Allah, saya niat sholat zuhur 2 rakaat qashar menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala, wa akbar, itu wajib. Ya, nggak usah saya ulang-ulang, ini udah paham semuanya ya. Jadi melafadzkan niat hukumnya sunnah, ketika ngerentakin hati takbir Allahu Akbar itu hukumnya wajib. Makanya jangan asal-asalan. Wa ada muqtidain, dan kemudian yang kedua, syarat daripada sholat qashar tidak mengikuti. Ya, maknanya di sini tidaklah dia bermakmum walau lahzotan, walaupun sebentar saja, bimutammin dengan orang yang sholatnya tam, walau musafiron, dan juga walaupun dia itu musafir. Ya, nggak boleh orang yang qashar berjamaah dengan bermakmum kepada orang yang sholatnya tam. Tam itu lengkap ya, 4 rakaat. Nah, walaupun dia itu musafir, ya ada orang sholat zuhur tam 4 rakaat. Nah, kita sholatnya qashar 2 rakaat, kagak boleh bermakmum kepada dia. Tapi kalau orang yang sholatnya tam, sholatnya 4 rakaat zuhur, dia boleh bermakmum kepada orang yang sholatnya qashar. Jadi ganti-ganti ya. Jadi kalau orang yang sholat qashar nggak boleh bermakmum kepada yang tam 4 rakaat. Nah, sebaliknya kalau yang sholatnya tam, nah itu diperbolehkan bermakmum kepada orang yang qashar. Sebab apa? Sebab kalau misalnya orang yang qashar bermakmum kepada orang yang tam, iya kalau dia sholat pas rakaat ketiga, habis tahiyat, ya imamnya tahiyat, terus kemudian dia bangkit, Allahu Akbar, rakaat ketiga. Nah, kita datang qashar, pas imamnya salam, ditanya salam. Nah, kalau dia rakaatnya baru 1, dia baru akbar, kita main ikut aja Allah Akbar. Dia baru 2 rakaat, kita salam duluan. Bagaimana ceritanya? Makanya orang yang sholat qashar nggak sah dia bermakmum kepada orang yang sholatnya sempurna, yang tam, ya. Tapi sebaliknya kalau yang tam diperbolehkan. Titik. Terus yang ketiga, wataharuzun, terhindar diri dia atau terbebas diri dia an munafiha, dari perkara yang membatalkan qashar dawaman selamanya, maksudnya selama dalam perjalanan tadi, ya. Dia terhindar dari perkara-perkara yang membatalkan qasharnya dia. Contoh apa? Misalnya merubah niat, ya. Ada orang niatnya mau silaturahim pulang kampung, sampai di tengah jalan pas mau qashar
ada perempuan cakep, wah ini kayaknya bisa nih diajak kumpul kebo nih. Nah berubah tuh niatnya tuh. Maka hal tersebut membatalkan kebolehan dia dalam mengqashar sholat ya. Itu saya contoh aja, terus yang lain bisa dikembangin. Titik. Terus yang keempat, ketentuan daripada syaratnya qashar wadawamu safari, dan langgengnya perjalanan, maksudnya berlangsungnya perjalanan fi jami'i sholatihi, dalam keseluruhan sholatnya. Jadi untuk orang yang sholat qashar, yang keempat ketentuannya sholat tersebut ya masih langgeng, masih berlangsung sampai perjalanannya itu selesai. Nah ini tentunya sesuai dengan jarak ya. Makanya kalau kita ke Ragunan ya kagak boleh mengqashar sholat. Ya jarak standar tadi lah 84 km ya. Ada yang 80, 81, 82 sampai 86 banyak lah ya. Untuk masalah jaraknya sendiri khilafiyah. Tapi yang pukul rata sama orangnya 84 itu. Titik. Wali jam'i takdimin, sedangkan untuk sholat jamak takdim. Sholat jamak takdim yaitu sholat yang jamaknya didahulukan ya. Zuhur asar dilakukan di waktu zuhur, maghrib isya dilakukan di waktu maghrib. Yang pertama niatu jam'in, yaitu niat sholat jamak fil ula, pada sholat yang pertama, walau ma'a tahalluli, walaupun dengan dipisahkan minha darinya. Jadi yang pertama adalah niat menggabungkan sholat ya. Di situ ada di kertasnya, Bapak Ibu bisa lihat. Kalau pakai bahasa Indonesia gampangnya, ya Allah saya niat sholat zuhur dengan asar gitu ya. Ini kita saya gampangin gitu. Saya niat untuk melaksanakan sholat zuhur dengan asar jamak takdim karena Allah Ta'ala ya. Jadi abis itu baru kita niat usolli fardhu zuhri arba rokaatin, ustaz biasa ya. Habis itu sholat zuhur, bangkit lagi, kemudian sholat asar, usolli fardhu asri. Tapi ada niat yang pertama, yaitu niat menggabungkan. Jadi sebelum kita sholat zuhur ya, kita niat dulu menggabungkan. Ya Allah saya niat melaksanakan sholat zuhur dan asar jamak takdim fardu karena Allah Ta'ala. Baru kita usolli fardhu zuhri, lalu selesai salam kita usolli fardhu asri. Nah niat pertama niat jamak ya. Yang kedua watartibu, dan tertib ya, tertib secara urutan, artinya orang tersebut melakukan sholat zuhur dulu baru kemudian sholat asar. Atau kalau sholat jamak takdimnya maghrib sama isya, maka sholatnya maghrib dulu baru kemudian sholat isya. Itu namanya tertib. Boleh nggak seandainya untuk sholat yang jamak takhir ya, zuhur asar ya digabung di akhir. Jamak takhir kita sholatnya asar dulu. Sebagian ulama berpendapat boleh ya, jadi bolehkan aja, cuman yang bagus yaitu urutan ya. Jadi tertib, jadi zuhur dulu baru kemudian asar, maghrib isya maghrib dulu baru kemudian isya. Wawala'u, dan kemudian mualah ya, berkesinambungan, continue terus menerus, urfan secara urf, secara adat. Fala yaduru, maka tidak apa-apa, faslu terpisah, memisahkan, yasirun dengan sebentar, biankana dengan adanya orang tersebut atau sholat tadi yang dilakukan duna qadri rakaataini, bukanlah sekira-kira melebihi dari 2 rakaat. Nah, jadi diperbolehkan orang itu jeda untuk melanjutkan sholat berikutnya tidak melebihi 2 rakaat sholat. Ini normalnya ya Bapak Ibu. Normalnya ketika dia sholat jamak takdim zuhur asar, zuhurnya udah dikerjain, lalu dia kemudian salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dia harus bangkit untuk sholat asar, nggak perlu azan ya. Yang disunahkan adalah qomat. Nah ini secara normal ya. Jadi nggak boleh balas handphone dulu, WA dulu gitu, nggak boleh. Nah diperbolehkan kalau hanya mendesak. Contoh misalnya dia kebelet kencing atau wudhunya batal, diperbolehkan bagi dia untuk menjeda antara zuhur yang telah dia lakukan dengan sholat asarnya. Tapi nggak boleh melebihi dari kira-kira sholat 2 rakaat. Kalau seandainya 1 rakaat sholat ya, gampangnya 1 menit lah gitu ya, 1 rakaat sholat 1 menit, berarti 2 rakaat 2 menit. Maka nggak boleh kita melebihi dari waktu 2 menit untuk jeda sholat itu ya. Jadi diperbolehkan jeda kalau jedanya darurat. Terus yang kedua diperbolehkan jedanya itu nggak boleh lama-lama
Jadi nggak boleh kita balas WA misalnya gitu ya, telepon dulu, terus kemudian kita sambung dengan sholat asar, nggak boleh. Jadi harus runtut ya, harus tertib dan juga harus mualah. Mualah itu berkesinambungan terus menerus. Titik wali takhirin. Dan adapun sholat jamak takhir. Untuk sholat jamak takhir syaratnya yaitu pertama niatu jam'in, niat jamak fi waqtil ula, pada waktu yang pertama, ma baqiya, selama masih tersisa ya, qadru rokaatin, kira-kira 1 rakaat. Nah, jadi untuk sholat jamak takhir, walaupun sholatnya dilakukan di akhir, tetap niat mah di awal. Jadi misalnya ada orang mau niat sholat zuhur dengan asar, dilakukan di waktu asar, itu namanya jamak takhir ya. Walaupun dilakukan di waktu asar, nggak boleh niatnya pas asar. Jadi niatnya itu tetap harus di waktu zuhur. Kita harus melintaskan niat jamak takhir di waktu zuhur. Jadi seadanya ya, wah udah jam 2 nih saya belum sholat zuhur nih, takutnya nggak sampai, misalnya gitu ya, kita lagi perjalanan. Yaudah, lintaskan hati kita niat sholat jamak takhir. Ya Allah, saya niat sholat jamak takhir zuhur dengan asar di waktu asar fardu karena Allah Ta'ala. Yaudah niat itu aja. Nanti sampai tempat tujuan, masuk waktu asar, yaudah kita tinggal niat sholat zuhur dan kemudian sholat asar. Dan batasan maksimalnya yaitu kira-kira 1 rakaat sebelum masuk waktu yang kedua. Ya, jadi seandainya zuhur jam 12, asarnya jam 3 pas lah. Ya, asarnya jam 3 pas. Nah maka niat melintaskan hati kita untuk sholat jamak takhir, niat untuk sholat jamak takhir paling lambat-lambatnya itu jam 3 kurang 1 menit, gampangnya begitu. Kalau sudah masuk asar, oh iya kan saya belum sholat zuhur, baru dia niat, yaudah lintas kalian di jamak, kagak boleh ya. Kalau sudah masuk asar lalu dia niat, saya belum sholat zuhur, kan di jamak aja, kagak boleh. Maka sholat zuhur yang tadi dia tinggalkan jatuhnya qadha, bukan jamak. Paham gak nih? Paham ya? Nah, jadi walaupun dilakukan di belakang, tetap harus niatnya itu di awal gitu. Terus yang kedua, wabaqa'u safarin, dan tetapnya safar, tetapnya perjalanan, artinya dia masih dalam keadaan bepergian, ila akhiri saniyati, sampai pada waktu akhir yang kedua. Nah ini yang membuat ulama khilafiyah nih. Jadi dalam syarat jamak ini ada juga syarat di mana orang tersebut pada waktu yang keduanya masih bepergian. Ini menurut sebagian ulama yang memperbolehkan untuk sholat jamak ya. Nanti saya bahas sedikit. Ada pendapat ulama yang sholat jamak itu nggak perlu berada di perjalanan. Nah ini pendapat normalnya dulu ya. Jadi kalau pendapat untuk jamak takhir, orang tersebut diduga masih dalam keadaan berpergian pada waktu yang kedua. Ya, jadi kalau waktu yang keduanya itu dia istirahat, ya lebih baik gunakan jamak takdim, bukan jamak takhir, gitu ya. Jadi misalnya gini, ada orang mau berangkat ke Solo, misalnya gitu ya, nyampe Semarang dia berhenti dulu, posisinya zuhur, misalnya gitu. Nah dia niatnya nanti lanjutnya tak lagi maghrib dia berangkat ke Solonya, mendingan sholatnya jamak takdim, jangan sholatnya jamak takhir. Kenapa? Karena posisi dia sudah berdiam. Ya, kalau untuk sholat jamaknya tetap boleh, cuman yang ditentukan buat orang ini yaitu sholatnya jamak takdim, bukan jamak takhir. Ya, karena kalau jamak takhir itu diduga orang tersebut masih dalam perjalanan, gitu ya. Titik far'un cabang. Nah nih, ya juzu boleh al-jam'u sholat jamak bil marodi bagi orang yang sakit, takdiman dengan jamak takdim, wa takhiron atau jamak takhir. Ala mukhtari menurut kaul yang dipilih, maksudnya menurut pilihan ulama. Jadi boleh Bapak Ibu menjamak sholat kalau kita dalam keadaan sakit. Ya, ini penting nih. Seandainya kita sakit ya, jadi diperbolehkan kita menjamak sholat, baik jamak takdim di awal tadi ya, ataupun jamak takhir. Wa yuroi, dan dipertimbangkan al-arfaqo akan ringannya atau mudahnya. Ya, maksudnya tinggal dipertimbangkan saja. Kita ringannya untuk sholat jamak takdim atau sholat jamak takhir, gitu aja. Disesuaikan dengan sakit kita. Fa in kana, maka jika adanya yazdadu bertambah mariduhu sakitnya dia itu, ka'an kana yuhammu,
Ya sebagaimana misalnya ketika ada seseorang yang demam, masalan umpamanya waktu saniyati pada waktu yang kedua. Andai kata ada orang ya misalnya biasa demam kalau malam, kalau pagi siang sehat, tapi kalau udah jam 9 gitu ya dia demam, maka buat orang tersebut qaddamaha, hendaknya mendahulukan atau menjamak takdim sholatnya. Ya udah maghrib sholat itu jamak takdim, disuruh jam'i takdimin dengan berbagai persyaratan jamak takdim yang telah disebutkan tadi ya. Awaqatal ula, atau pada waktu yang pertama ya. Jika pada waktu yang pertama akhoroha, maka dia mengakhirkannya biniatil jam'i, dengan niat jamak takhir fi waqtil ula, pada waktu yang pertama. Ada orang biasanya kalau zuhur misalnya mual-mual, muntah-muntah misalnya gitu ya. Nah tapi kalau asar pas sore nggak apa-apa, ya sakit tapi nggak mual-mual, maka orang itu lebih baik jamak takdim. Jadi ini disesuaikan dengan keadaan orang yang sakit gitu ya. Jadi orang yang sakit diperbolehkan untuk menjamak sholat. Dia tentunya sakitnya sakit yang parah ya, bukan cuma panoan mah tetap di sholat biasa. Nah, jadi ini kondisional ya. Kalau sakitnya kok parah pada waktu yang kedua, maka dia niatin aja sholat jamak takdim. Kalau sakitnya itu ada pada waktu yang pertama, ya udah lakukan aja nih sholat jamak takhir. Wadobato, dan membatasi jam'u mutaakhiruna, ya sekelompok ulama mutaakhirin. Nah pendapat ulama lainnya dibatasin tuh al-marodo, sakit huna di sini, yaitu bi'anahu, dengan sesungguhnya yang demikian itu maya syuku, yaitu suatu perkara atau sakit maksudnya yang membuat payah, yang membuat berat, ma'ahu bersamanya, fi'lu kulli fardin, mengerjakan setiap sholat fardu, fi waktihi, pada waktunya. Nah sebagian ulama membatasi sholatnya harus membuat dia payah gitu ya. Jadi kalau dia sholat fardu dengan tam, dengan sempurna, itu dia kepayahan. Contohnya apa? Kamasya kotil masyi, seperti sulitnya orang yang dia itu berjalan fil matori, dalam keadaan hujan misalnya, bihai suta betala, yang sekiranya keadaan basah, siabuhu, pakaiannya. Jadi seandainya ada orang yang dalam keadaan takut kehujanan dalam perjalanan sholatnya, maka diperbolehkan juga menjamak. Waqala, dan berkata akhoruna, ulama-ulama lainnya ya, la buddha, haruslah min masyakotin zohiratin, berupa masyakoh atau kesulitan yang tampak, yang terlihat, ziyadatun, yang mana melebihi ala zalika, akan hal tersebut, bihaisu tubihu, yang sekiranya diperbolehkan orang tadi al julusa, duduk fil fardi, dalam melaksanakan sholat fardu. Nah jadi pendapat yang berikutnya yaitu seandainya dia sholat dengan tam, dengan sempurna berdiri, maka dia keberatan sehingga dia harus sholat dalam keadaan duduk. Ini pendapat kedua, maka orang yang seperti itulah yang diperbolehkan menjamak sholat. Wahu, adapun kaul ini itu al-aujuhu, dari berbagai wajah, maksudnya dari berbagai kaul ulama. Khotimatun, ya penutup. Qala, berkata syekhuna, guru kita, ya, yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini penting nih, ini kaidah fikih. Fi Syarhil Minhaj, dalam kitab Syarah Minhaj. Man, siapa orang, ada yang dia melakukan ibadatan, suatu ibadah, mukhtalifan, yang khilafiyah, ya, melakukan ibadah yang ulama berbeda pendapat, fi sihatiha, dalam syarat sahnya, min ghairi taklidin, dengan tanpa taklid, lil qaili, kepada ulama yang mengatakan hal tersebut, biha, dengannya. Ada orang kok melakukan suatu ibadah yang ulama di situ khilafiyah tentang sahnya ibadah yang dilakukan itu, maka orang tersebut jika dia tidak bertaklid, tidak mengikuti satu pendapat ulama, lazimahu, maka wajib baginya apa i'adahu, mengulang ibadah tadi. Kenapa? Li'anna ikdamahu, karena sesungguhnya keberaniannya dia itu ala filiha, dalam melakukan ibadahnya tadi, ibadah tersebut itu abasun, dianggap sebagai main-main. Saya beri contoh gampang begini ya, ini saya hubungin aja masalah Jumat lah, karena ini bahasannya soal Jumat ya. Ada ulama yang khilafiyah tentang masalah tingkat
bangunan yang digunakan untuk sholat Jumat. Sambil ulangian dulu ya Bapak Ibu ya. Ulama itu secara ijma sepakat tangga itu, tangga yang menuju tingkat di atas untuk sholat, bangunan masjidnya dalam satu tempat, ya, dalam satu wilayah. Ya gampangnya gini nih ya. Nah, lebih bagus lagi, yang paling sempurna, tangga tersebut ketika dilewati oleh orang tidak membelakangi imam. Nah ini yang lebih bagus, cuman jarang. Jadi gampang, ini tangga itu sebetulnya harusnya begini. Tapi kan nggak mungkin dia bikin tangga di depan, ya. Makanya di masjid-masjid kampung itu ada masjid yang tangganya dibikin di depan khusus. Itu nggak dipakai, cuman buat pengguguran secara syariat fikih aja. Karena memang bagusnya tangga itu ketika dilalui orang tidak membelakangi imam. Tapi ini sulit nih syarat ini nih. Nah syarat yang paling gampang tuh yang kedua. Pokoknya tangga berada di wilayah musola atau di wilayah masjid ya. Dalam sholat Jumat berarti berada dalam wilayah masjid. Jadi ada ini katakan masjid. Ini kalau tangga kita adanya di luar, ya nggak sah orang yang sholat di atas. Walaupun pendapat ketiga. Nah pendapat ketiga mengatakan sah. Yang penting masih di atas masjidnya, kan di atas ini juga. Walaupun tangganya dari luar, tapi kan orang yang sholat tetap berada di atas orang yang sholat di bawah, kan gitu. Nah, ini kategori pendapat yang ketiga, ini ikhtilaf. Ini ulama khilafiyah. Makanya ketika ada orang menggunakan pendapat yang ketiga, boleh kok pendapat yang ketiga. Ya, kita sholat di atas masjid yang mana tangganya tidak menyatu dengan bangunan. Boleh kok menurut dia. Nah, wajib bagi dia taklid. Ya, dalam fikih itu ada istilah taklid, yaitu mengikuti pendapat ulama. Harus tahu pendapat siapa yang kamu pakai. Kalau dia nggak tahu pendapat siapa yang dia pakai, kalau dia ngomong nggak pokoknya sah, maka orang tersebut harus iadah sholatnya, harus mengulang sholatnya karena dia tidak tahu dari mana dasarnya dia mengikuti. Jadi suatu perkara yang khilafiyah di antara ulama memang sebaiknya dihindarin. Ya, sebisa mungkin kita tinggalkan, kita hindarin perkara-perkara yang ulama itu khilafiyah, yang berbeda pendapat. Kalaupun kita harus melakukan, maka kita harus tahu ilmunya. Sebab kalau kita nggak tahu ilmunya, maka wajib buat kita mengulang. Nah ini dalam hal ini ya, kita kembali ke masalah jamak qashar. Nah, ada pendapat ulama yang memperbolehkan kalau ada orang yang sakit menjamak sholatnya. Yang kita pelajarin kan menjamak sholat itu dalam perjalanan. Oh ternyata boleh menjamak sholat dalam keadaan sakit parah. Kita lagi sakit nih, yaudah jamak aja sholatnya. Cuman ini diperselisihkan ulama. Nah ini khilafiyah ulama. Ada yang memperbolehkan, ada yang enggak memperbolehkan. Seandainya kita pengen pakai yang memperbolehkan, maka wajib bagi kita taklid ya, mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkan. Jadi kita harus tahu dari mana pendapatnya. Ketika kita melakukan satu pendapat yang khilafiyah, ulama berbeda pendapat, kita harus tahu ilmunya. Dari mana pendapat itu berasal? Ya seperti tadi ya, ketika ada pendapat yang mengatakan boleh jamak dalam keadaan sakit, maka diperbolehkan bagi kita menjamak sholat. Tapi ini sifatnya khilafiyah nih, ya. Untuk supaya kita nggak perlu mengiadah, nggak perlu mengulang, sholat kita sah dan kita pun nggak berdosa, maka kita harus tahu. Maka ketika ada orang nanya, seandainya gitu, oh kamu ngejamak sholat sih? Iya saya lagi sakit. Lah kan kamu nggak dalam perjalanan. Iya saya pernah belajar dalam kitab Fathul Mu'in karya saya Zainuddin Al-Malibari. Beliau mengutip guru beliau Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang memperbolehkan orang menjamak sholat ketika dalam keadaan sakit. Itu namanya taklid. Paham ya? Jadi boleh kita melakukan sesuatu yang khilafiyah, tapi dengan catatan harus taklid, harus tahu dari mana sumbernya, nggak asal ikut-ikutan. Ya, udah sampai segitu dulu, takut melebar. Nah sekarang Bapak Ibu lihat dalil mengqashar atau menjamak sholat. Ini dalilnya di surah An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Wa idza darabtum fil ardi, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, falaisa 'alaikum junahun, tidak dosa, tidak apa-apa bagi kamu antak suruh untuk meringkas minas sholati, dari sholatmu. Jadi meringkas di sini itu bisa dua, bisa jamak, bisa qashar. Bisa dalam artian menjamak, meringkas sholat yang tadinya 2 waktu jadi 1 waktu.
Bisa dalam artian meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi bahasa meringkas itu ada 2 pilihan ya. Bisa dengan jamak, yaitu meringkas dari segi waktu. Ada yang meringkas yang dari segi sholat, yaitu jumlah rakaat yang 4 menjadi 2. Nah, wa ihiftum, jika kamu takut ayaftinakum, ya diserang kalian itu alladzina kafaru, oleh orang-orang kafir. Nah, di sini masyakohnya, ya masyakoh itu bebannya, keberatannya, kesulitannya, namanya masyakoh ya, ingat-ingat namanya masyakoh. Diperbolehkannya Kanjeng Nabi menjamak atau mengqashar sholat itu karena khawatir dengan perang yang dihadapi bersama orang kafir. Ya, ini ayat turun karena berkaitan dengan serangan orang kafir. Maka diperbolehkan Nabi menjamak atau mengqashar sholat. Innal kafirina, sesungguhnya orang-orang kafir, kanu adalah mereka, lakum bagi kalian, itu aduan, yaitu musuh, mubinan yang nyata. Nah, itu dari sisi ayat. Dari sisi hadis, diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dengan nomor hadis 1107 dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu yajma'u, pernah menjamak baina sholati zuhri, antara sholat zuhur, wal asri, dan sholat asar, idza kana ala zuhri sairi, ketika beliau berada di tengah perjalanan. Wa yajma'u bainal maghribi, dan beliau juga pernah menjamak antara sholat maghrib wal isya'i, dan sholat isya. Dalam suatu riwayat, maghrib dan isya ini dijamak oleh Rasulullah ketika hujan lebat. Jadi Nabi waktu itu pas sholat maghrib, ya sholat maghrib, sahabat Bilal udah azan, lalu kemudian Rasulullah masuk, tiba-tiba hujan makin deras, ya hujannya makin deras. Maka kemudian Nabi bilang kepada Bilal, kumandangkan lafaz sallu fi rihalikum, sallu fi rihalikum, sholatlah di rumah-rumah kalian, sholatlah di rumah-rumah kalian. Nah, Nabi ketika hujan deras tadi bersama sahabat selesai sholat maghrib langsung dijamak dengan sholat isya. Nah, dalam hal ini masyakohnya, yaitu kesulitannya orang dalam melaksanakan sholat. Jadi makanya ada pendapat ulama yang memperbolehkan sholat itu dijamak, bukan dikosor ya, beda loh. Kalau dikosor berarti diringkas Bapak Ibu ya, dikurangin yang 4 jadi 2. Ini dijamak, digabungkan, setidaknya kalau dia ada masyakoh. Walaupun tidak dalam perjalanan berat, walaupun tidak dalam perjalanan yang jauh, kalau ada masyakoh maka diperbolehkan. Di antaranya seperti Nabi ketika hujan deras, ya. Nah, di sini ilat nomor 2, ilat atau penyebab mengqashar atau menjamak sholat, yaitu ini secara normal perjalanan jauh mencapai 81 sampai dengan 86 km. Ini ikhtilaf ulama ya, yang bukan untuk maksiat. Tadi udah saya jelasin. Terus yang kedua adanya masyakoh. Nah, masyakoh kesulitan. Di antara masyakoh menurut sebagian ulama adalah sakit yang membuatnya kesulitan menunaikan sholat dan hujan deras ketika sampai di masjid. Sedangkan menurut sebagian ulama lainnya, yaitu sakit yang menyebabkan sholatnya harus dengan duduk. Nah, itu namanya masyakoh. Nah, tinggal kita mau pakai pendapat yang mana, ya. Kalau seandainya kita mau pakai pendapat yang pertama, silakan. Pendapat kedua pun gak ada masalah. Nah, keterangan ini penting. Ulama ijma, ulama itu sepakat bahwa untuk sholat qashar jarak perjalanannya sejauh 81 sampai 86 km. Sedangkan untuk sholat jamak tanpa qashar, ingat ya, tanpa qashar. Jadi sholatnya tam, 4 rakaat. Ulama beda pendapat. Ya, kemarin sempat saya singgung ya, kita harus misahin. Ada sholat jamak sendiri, ada sholat qashar sendiri, ada sholat jamak qashar. Ya, kita bahas satu-satu jadinya. Nah, untuk sholat qashar yang sendiri, qashar toh, zuhur jadi 2, berangkat lagi asar jadi 2, itu ulama sepakat. Ya, itu harus jarak perjalanannya 81 sampai 86. Tapi kalau masalah jamak yang bukan di qashar ya, jamak toh, zuhur digabung asar, maghrib digabung isya, ini ulama berbeda pendapat. Haruskah dimasukkan juga syarat perjalanan yang 81 sampai 86 km? Nah, sebagian mewajibkan jaraknya tetap harus 81 sampai 86. Sedangkan sebagian ulama lainnya hanya mewajibkan adanya ilat yang kedua, yaitu masyakoh tadi tuh, tanpa jarak perjalanan. Tapi
keduanya tetap sepakat ijma bahwa orang yang tanpa uzur baru boleh menjamak sholat jika telah keluar dari surul balad. Ya, yang kita bahas kemarin, surul balad itu batas wilayah ya, gapura segala macam ya, ucapan sama datang. Nah, tidak boleh dilakukan di tempat, nggak boleh dilakukan di rumah. Jadi walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh menjamak sholat, ya, diperbolehkan orang menjamak sholat walaupun dengan tanpa jarak yang sampai 86 km, ya. Tapi sholatnya tersebut nggak boleh dilakukan di wilayah dia. Tetap syaratnya maka nggak boleh dilakukan di rumah, gitu. Nggak boleh dilakukan di tempat, harus keluar dulu. Paham nggak maksudnya? Jadi seandainya saya ambil contoh yang ekstrim, ya, suatu ketika bapak ibu pengen berangkat ke Ragunan. Ragunan ke sini berapa lama sih? Ya kan sebentar doang. Nah, berangkatlah bapak ibu. Ya, berangkatnya zuhur gitu ya gampangnya ya. Berangkatnya zuhur. Dugaan kita mah namanya Ragunan paling jam 1 jam 2 nyampe ya. Ternyata nyampe sana misalnya ada kecelakaan. Tiba-tiba ada kebakaran. Misalnya gitu ya. Pokoknya ada kondisi yang dimana kita nggak bisa langsung ngelakuin sholat zuhur. Padahal niatnya kita melakukan sholat zuhur di sana. Otomatis akhirnya sampai Ragunan, nyampelah kita asar. Nah, diperbolehkan untuk menjamak sholat. Nah, cuman walaupun dilakukan di waktu asar, nggak boleh diniatin di waktu asar. Kita harus melintaskan niat jamak takhir di waktu zuhur. Nah, diperbolehkan bagi orang tersebut untuk menjamak sholatnya. Ya, kenapa? Karena kondisinya dalam keadaan darurat. Nah, cuman, di sini ulama mutaakhirin memperbolehkan untuk sholat jamak tanpa qasar, sekali lagi ya, jamak tanpa qasar di tempat atau di rumah jika ada hajat atau kebutuhan yang mendesak. Jadi satu-satunya yang memperbolehkan sholat jamak dilakukan di dalam rumah, di tempat kita sendiri, itu kalau kebutuhannya sangat mendesak. Ya. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim juz yang kedua halaman 359 beliau berpendapat wa dhahaba jama'atun minal a'imati ila jawazil jam'i fil hadari lil hajat. Ya, sejumlah imam berpendapat tentang kebolehan menjamak sholat di rumah karena adanya hajat, liman bagi orang la yatakhiduhu adatan, yang mana dia tidak menjadikan kebiasaan. Nah, jadi bukan adat, bukan kebiasaan dia melakukan jamak sholat seperti itu dan dilakukannya di rumah. Ya, wahwa adapun pendapat tadi itu qaulu Ibnu Sirin, pendapatnya Imam Ibnu Sirin, wa Ashhab, dan juga pendapatnya Ashhab min ashabi Maliki, dari muridnya Imam Malik, wa hakahu, dan juga meriwayatkannya atau menceritakannya Al-Khuttabi, yaitu Imam Al-Khuttabi anil Ghafal, dari Imam Al-Ghafal, wa Syashi, dan juga Imam Asy-Syashi Al-Kabir min ashabi Syafi'i, dari golongan muridnya Imam Asy-Syafi'i, an Abi Ishaq, dari Imam Abu Ishaq Al-Marwazi, an jama'atin, dari sekelompok ulama min ashabil hadis, dari para ulama hadis, wa akhtarahu, dan pendapat itu yang tadi yang disampaikan dipilih juga oleh Ibnu Munzir, yaitu Imam Ibnu Munzir. Saya beri contoh gampangnya. Bapak ibu punya anak mau nikah, mau kawin, ya, pesta pernikahan umumnya tuh orang susah sholat, ya. Pesta pernikahan biasanya umumnya orang susah sholat karena rugi bandar, udah di make up gitu kan, dan umumnya nggak kepada sholat biasanya gitu. Nah, ini bisa diakalin. Nah, ini ilmu ya, bisa diakalin. Nanti kalau bapak ibu punya anak, punya cucu, ya, kok dia mau merasakan persepsi pernikahan, ya, dimana misalnya asarnya mungkin dia nggak bisa ganti kostum, nggak bisa dia wudhu, ya kan, otomatis orang tersebut kemungkinan ninggalin sholat asar. Karena acara resepsinya misalnya dari jam 1 sampai jam 5:30. Sementara dia harus dipajang, ya kan, ditaruh di depan di pelaminan. Nah, maka silahkan, ini pakai pendapat ini, ya. Sholatnya ketika dia sholat zuhur, wudhu sholat zuhur, langsung sholat jamak. Jamaknya jamak takdim, zuhur sama asar. Jadi seandainya dia 5:30 baru selesai, dia kemudian beres-beres untuk sholat maghrib tanpa sholat asar, dia melakukan sholat asar tadi, ya, jamak takdim, itu diperbolehkan. Syaratnya tadi nih, itu tidak biasa dilakukan. Jadi bukan sebuah rutinitas. Ya, ingat, hati-hati nih. Ini ilmu yang bahaya sebetulnya ini. Tapi besok-besok jawab mulu lagi. Udah tahu ilmunya. Ini nggak boleh jadi rutinitas. Hanya sesekali. Atau misalnya bapak ibu nolongin orang sakit. Ada saudara kita yang sakit, kita bawa nih berangkat jam 10 pagi ke rumah sakit.
Jam 11 kontrol, ngecek ya, antri. Jam 12 baru masuk ruang kamar, kita masih nungguin di depan. Jam 1 kita belum sholat zuhur, masih nungguin dipanggil. Jam 2 masih nungguin informasi, belum sholat kita. Bentar lagi asar, langsung niatin, ya Allah saya niat sholat jamaah takhir. Gak apa-apa, karena nggak setiap hari kita lakukan itu, dan kita melakukannya dalam keadaan terdesak. Tapi harus tahu, ini kan khilafiyah nih, ini ulama khilafiyah nih, kita harus tahu sumbernya dari mana. Kalau yang tadi sumbernya dari kitab Fathul Mu'in, yang ini sumbernya dari kitab Syarah Sahih Muslim. Itu yang namanya taklid. Jadi taklid itu ya harus tahu sumbernya, nggak asal ujuk-ujuk. Ya, nggak rubuh-rubuh gedang ibaratnya gitu, nungging ikut nungging, ya, sujud ikut sujud, tapi harus tahu dasarnya. Silahkan, ya. Jadi jangan kita juga menafikan. Ini kita bahas agak lebih dalam ya, bukan cuma sekedar sholatnya biasa. Tapi sekali lagi, ini hajatnya kalau mendesak. Kalau nggak mendesak nggak boleh. Kita harus keluar dari tempat wilayah kita dulu. Ya, misal tadi ya, Bapak Ibu pengen main ke Tambun, ya, pengen jalan-jalan misalnya ke Cikarang. Lah kan belum nyampe 84 km. Kita ngeduganya sampai Tambun paling masih 2:30, masih bisa sholat zuhur. Nyampe Bekasi macet. Padahal kita ngeduganya nyampe Tambun masih 2:30, masih bisa sholat zuhur. Ternyata nyampe Bekasi udah mau asar. Nah, udah niatin aja sholat jamaah. Ya. Tapi ini kan khilafiyah nih lagi-lagi ya. Maka kita harus tahu pendapat siapa yang kita pakai. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan dilakukan sering. Jangan dilakukan sebagai rutinitas. Ini khusus untuk yang melakukannya di luar tempat. Itu kita udah berangkat. Adapun yang tadi contoh terakhir yang dari Syarah Sahih Muslim, ini dilakukan di tempat. Kayak orang resepsi gitu ya. Orang kawinan kan dilakukan di tempat. Orang ngurusin orang sakit, ngurusin orang nazar, sakratul maut. Ada orang udah ngap-ngapan gitu ya. Nah itu posisinya dalam keadaan yang kita nggak bisa keluar dari rumah. Kita nggak bisa keluar dari tempat kita. Nah ini boleh. Jadi intinya masih ada batasan-batasan yang diperbolehkan oleh ulama. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu